1 C3 2019 Prodi Fisika Fakultas Teknik Teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya, yaitu tentang produk kembar. Produk kembar ini didefinisikan di dalam ilmu fisika adalah eksperimen bayangan dalam relativitas khusus, di mana dari dua orang saudara kembar yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan roket berkecepatan tinggi dan kemudian kembali lagi ke bumi, akan menemukan saudara kembar yang di bumi tampak lebih tua. Selanjutnya kita misalkan saudara kembar A dan B pergi ke luar angkasa menggunakan roket, sedangkan saudara kembar B tinggal di bumi. Jika A pergi dengan kecepatan konstan mengukur waktunya sebesar delta T sama dengan 0, maka B di bumi mengukur waktu A lebih panjang. Tetapi karena gerak sifatnya relatif, maka hal sebaliknya akan tetap hal sebaliknya juga dapat terjadi jika A mengukur waktu di bumi lebih panjang. Jadi dalam hal ini A dan B dalam kerangka inersial, maka tidak ada yang lebih tua dan yang lebih muda, atau tidak ada paradok seperti penjelasan yang pertama tadi, bahwa saudara kembar A yang pergi ke luar angkasa, setelah itu dia kembali ke bumi, melihat bahwa saudara kembar B-nya tampak lebih tua daripada dia. Hal ini karena dalam kerangka inersial, maka hal tersebut tidak terjadi lagi. Selanjutnya, produk ini dapat terjadi jika salah satunya dalam kerangka ini dipercepat atau non inersial. Jadi produk ini dapat terjadi jika salah satu dari mereka berada di dalam kerangka dipercepat atau non inersial. Jika berada di dalam kerangka inersial, maka produk tidak terjadi. A pergi ke luar angkasa mengalami percepatannya dari diam bergerak dengan kecepatan awal berubah-ubah sehingga mendekati konstan, sehingga produk pun dapat terjadi. Maksud di sini, A yang pergi ke luar angkasa bergerak dengan percepatan mula-mulanya diam, kecepatan awal, selanjutnya berubah-ubah hingga mendekati konstan atau tetap. Maka pada hari ini terjadilah paradok. Sini ada contoh. Kembar A pergi pada saat umur 20 tahun dan mengembara dengan kelajuan 0,8 C ke suatu bintang berjarak 20 tahun cahaya. Kemudian dia kembali lagi ke bumi. 1 tahun cahaya sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun dalam ruang hampa. Jarak itu sama dengan terhadap kembar B yang ditinggalkan di bumi. Selanjutnya, A terlihat lebih lambat selama perjalanan itu. Artinya dia terlihat usia dan faktor-faktor lainnya itu terjadi sangat lambat jika dilihat oleh kembar B yang berada di bumi. Dan begitu sebaliknya, jika kembar A yang pergi ke luar angkasa mengukur waktunya, maka dia mengira bahwa kembar B yang berada di bumi itu terlihat lebih lambat atau terlihat lebih cepat dari sebelumnya.
dia melakukan perjalanan pulang. A dan B saling mendekati dari saudara Ahmad A yang dari luar angkasa dan saudara B yang berada di bumi itu saling mendekati dengan kelajuan yang sama. Masing-masing akan menerima sinyal dalam perjalanan ke bintang. A dan B berpisah, maka masing-masing akan menerima sinyal. Dapat kita contohkan lagi, misalnya dua orang saudara kembar yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, ke bulan misalnya. Saudara kembar B sebagai bisa dikatakan sebagai stasiun atau terminal yang berada di bumi, sedangkan saudara kembar B melakukan perjalanan ke luar angkasa menggunakan roket menuju bulan. Selama dalam perjalanan memakan waktu selama misalkan kita misalkan 1 tahun perjalanan menuju bulan, dari bumi menuju bulan. Saudara kembar B yang berada di bumi mengukur atau bisa kita katakan memantau saudara kembar A-nya yang melakukan perjalanan itu sangat lebih lambat dibandingkan saudara kembar A-nya yang merasakan bahwa perjalanan ia itu sangat cepat. Bisa dikatakan itu berbanding terbalik dari keadaan atau dari pemantauan masing-masing dari saudara kembar A dan saudara kembar B. Setelah 1 tahun melakukan perjalanan, saudara kembar A sampai ke bulan, lalu dia kembali lagi ke bumi, dengan waktu tempuh yang sama, yaitu 1 tahun. Setelah dia sampai di bumi, dia melihat bahwa saudara kembarnya itu terlihat lebih tua daripada sebelumnya, atau lebih tua dari dia, sedangkan umurnya sama, dan tidak ada perbedaan sedikit pun dari tidak ada perbedaan awal perjalanan. Misalkan saudara kembar B-nya melakukan kerja keras dan sebagainya, itu tidak ada. Setelah sampai di bumi, saudara kembar A melihat bahwa saudara kembar B-nya itu terlihat lebih tua. Mungkin itu dapat saya jelaskan tentang paradok kembar atau eksperimen yang dilakukan oleh dua saudara kembar yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.